Pernah kebayang nggak sih gimana susahnya menjaga agar lampu di rumah kita tetap menyala? Untuk lebih dari 270 juta orang di Indonesia, ini tuh tantangan yang luar biasa besar. Dan hari ini kita akan bedah kenapa ini begitu rumit dan kenapa batu bara jadi pusat dari semuanya. Coba lihat angka ini. Di tahun 2025 nanti, hampir 2/3 listrik di seluruh Indonesia itu datangnya cuma dari satu sumber, batu bara. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa masifnya ketergantungan kita pada satu komoditas ini aja. Tapi, angka tadi itu baru permukaannya. Cerita yang sebenarnya, yang jauh lebih menantang, itu ada di perjalanan si batu bara itu sendiri. Perjalanan dari tambang sampai bisa jadi listrik itu, wah, luar biasa rumit. Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Kita mulai dari pertanyaan mendasar. Seberapa dominansi sebenarnya batu bara dalam bauran energi kita? Nah, coba deh perhatikan baik-baik grafiknya. Yang paling menarik di sini adalah skalanya. Batu bara itu bukan cuma jadi yang utama, tapi dia kayak raksasa yang bikin sumber energi lain, kayak gas dan energi baru terbarukan, kelihatan kecil banget di sebelahnya. Jomplang banget kan? Tapi, ini bukan berarti kita akan selamanya bergantung sama batu bara loh. Sudah ada rencana jangka panjang yang jelas. Indonesia menargetkan emisi nol bersih atau net zero emissions pada tahun 2060. Nah, kita lanjut ya, karena situasinya ini dinamis banget. Kebutuhan energi negara kita itu bukan sesuatu yang statis, tapi terus dan terus tumbuh setiap tahunnya. Seperti yang bisa kita lihat, permintaan batu bara buat pembangkit listrik itu trennya naik terus. Ini artinya apa? Ya, artinya tekanan ke sistem pasokan juga jadi makin berat dari tahun ke tahun. Bahkan, khusus buat tahun 2025 aja, prediksinya kebutuhan batu bara bakal melonjak sampai 6% dibanding tahun sebelumnya. 6%! Kedengerannya mungkin kecil, tapi dalam skala jutaan ton, itu angka yang sangat besar. Oke, jadi permintaannya naik terus. Sekarang, mari kita lihat rantai pasoknya. Dan ini, jujur aja, bukan seperti jalan tol yang lurus dan mulus. Ini lebih mirip lintasan rintangan yang penuh tantangan. Perjalanannya dimulai dari tambang tentu saja. Tapi setiap satu langkah setelahnya, dari mulai diangkut lewat jalan darat, dimuat di pelabuhan, sampai berlayar di laut, itu penuh dengan potensi gangguan. Dan ini bukan cuma teori, ini masalah nyata di lapangan. Mulai dari cuaca ekstrim yang bisa menghentikan semua aktivitas, jalan angkut yang tiba-tiba diblokir warga, sampai pelabuhan yang macet dan antri panjang. Semuanya bisa terjadi. Oke, rintangan fisik tadi aja udah cukup bikin pusing ya. Tapi percaya deh, tantangan terbesarnya justru ada di dua hal lain, ekonomi dan geologi. Nah ini dia, kita sampai ke intinya. Ada dua masalah fundamental yang bikin semua sistem ini jadi jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Apa itu? Pertama, soal harga. Ada kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan pemasok menjual batu bara ke pembangkit listrik dengan harga yang dipatok. Katakanlah $70 per ton. Padahal, kalau mereka jual ke industri lain atau ekspor ke pasar global, harganya bisa jauh lebih tinggi. Masalah kedua, ini soal kualitas. Jadi, pembangkit listrik kita itu nggak bisa pakai sembarang batu bara. Mesinnya itu dirancang khusus buat jenis tertentu. Dan lebih dari setengah kebutuhannya, itu adalah batu bara dengan kalori sedang. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Ada ketidakcocokan yang fundamental. Pembangkit kita butuh kalori sedang kan? Tapi coba lihat cadangan nasional kita. Ternyata 75% batu bara kita itu jenisnya kalori rendah. Sementara yang paling dibutuhkan, yang kalori sedang, cadangannya cuma 14%. Jomplang banget. Jadi kebayang kan? Poin utamanya adalah setiap hari Indonesia itu harus melakukan aksi penyeimbangan yang super rumit. Ini kayak berjalan di atas tali hanya untuk memastikan pasokan listrik kita semua tetap aman dan menyala. Nah, untuk mengakali masalah kualitas tadi, ada satu strategi cerdas yang dipakai, namanya coal blending. Gampangnya, berbagai jenis batu bara dengan kalori berbeda itu dicampur atau dioplos, supaya bisa menghasilkan campuran yang pas dengan spesifikasi mesin pembangkit listrik. Jadi ini benar-benar sebuah teka-teki harian. Setiap hari harus menyeimbangkan antara permintaan yang terus naik, logistik yang penuh rintangan, dan masalah fundamental soal harga dan kualitas yang nggak cocok. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah dilema besar. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya nggak cuma dihadapi oleh Indonesia, tapi juga oleh seluruh dunia. Bagaimana caranya kita bisa tetap maju hari ini, sambil pada saat yang sama merencanakan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan?